Majelis Ulama Indonesia Jatim setuju fatwa haram sound horeg dari Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, teman-teman. Akhirnya MUI turun tangan dan menyetujui fatwa haram untuk sound horeg. Dan gak cuman itu, Gus Ikdam pun sekarang ternyata juga pelan-pelan ingin menggeser sound horeg agar tidak terlalu liar. Nah, akhirnya begini, nek ngono kuwi jadi budaya. Nah, kalau jadi budaya, 10 tahun yang akan datang, dikhawatirkan anak yang kecilnya itu melihat seperti itu, mari kuwi gedene malah duwe cita-cita yo pengen jogetan ngono kuwi. Bahaya, teman-teman. Bahaya sound horeg kalau tidak segera difatwakan haram. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kemarin setelah difatwakan haram ya oleh Bahsul Masail, keputusan Bahsul Masail Pondok Pesantren Besuk yang disampaikan oleh Kiai Haji siapa kemarin? Muhibul Aman Ali ya. Kemarin setelah difatwakan haram, ternyata ada videonya Gus Ikdam yang menyatakan bahwa sound horeg memang tidak layak untuk dibiarkan, teman-teman. Itu kesimpulannya. Tidak layak untuk diterus-teruskan. Kenapa? Karena banyak dampak negatifnya daripada manfaatnya. Dan malah kalau di kacamata saya, sound horeg itu manfaatnya hanya untuk senang-senang ya. Dan ada juga sih yang mendapatkan rezeki dari sana. Tetapi lebih banyak ke dampak negatifnya di luar dari rezeki yang ada di komunitas itu. Nah, Gus Ikdam mengatakan hal yang demikian itu karena Gus Ikdam tahu, Gus Ikdam kan masih muda, Gus Ikdam tahu dampak negatifnya itu seperti apa. Makanya beliau, Gus Ikdam ini ketika pengajian itu menggunakan jurus jitu, yaitu menggunakan musik DJ sebagai openingnya, teman-teman. System like Itu salah satu pancingan untuk menggeser kedudukan sound horeg yang terkenal di Jawa Timur agar sebagian pengikutnya ini bisa pindah haluan ke pengajian. Meskipun dikatakan ini pengajian apa kok ada musiknya, ini pengajian apa kok ada apa ya, biasanya orang-orang menghujat Gus Ikdam itu apa? Hanya ngobrol-ngobrol saja. Tetapi kalau kalian tahu teman-teman, sekarang kenapa sound horeg itu haram? Ternyata di balik itu semua Gus Ikdam dihujat macam-macam. Ternyata Gus Ikdam pengennya menarik perhatian dari pengikutnya sound horeg untuk mau ikut ngaji di tempatnya Gus Ikdam. Makanya Gus Ikdam menggunakan jurus jitu musik opening DJ ya, Pak Sabar yang biasa ngomong itu. Nah, di sini saya pun juga heran ya, kok masih banyak juga yang teman-teman saking tidak terima kalau fatwa haram itu disematkan kepada sound horeg. Saya herannya kok masih ada orang-orang yang nggak terima. Padahal sudah jelas bahwa sound horeg itu banyak tidak manfaatnya. Banyak sekali dampak negatifnya, teman-teman. Beberapa dampak negatifnya disampaikan oleh Gus Ikdam berikut ini, teman-teman. Coba kita simak agar kita ini mau menerima fatwa haram yang disematkan kepada sound horeg. Memang pada waktu itu kita itu ngomong ngaji utawa dilalah diundang wong niku nyesuekne panggenane niku ning ndi. Nah, pada waktu itu dulu itu 2018 itu di daerah sini itu lagi musim. Pertama musim sound horeg, kedua banyak sound-sound yang diacarakan di lapangan-lapangan. Kemudian ngundangi apa? Ngundangi DJ. Maksudnya DJ itu bukan kok DJ
Hip hop. DJ sing iso nge-rap niku mboten. Maksudnya ya DJ nge-rap tapi karo enek dancer. Dancer, paham dancer ora? Penari ya, penari. Dancer mbak-mbak sing roke saudel dia. Iya. Nah, pada waktu itu Sondorek diiringi wakeh sing duwe bos-bosan wakeh. Nah, akhirnya suatu ketika muncul konflik. Ya. Muncul konflik. Konflik yang pertama banyak tokoh-tokoh yang nggak suka. Tokoh-tokoh agama ini kata sing mboten seneng. Pertama krono masalah horeke, kedua kok malah ditambahi mbak-mbak sing jogetan ning Durson bentuknya kayak ngono. Ketiga selanjutnya son-son iku ning lapangan bar kuwi dititik tiket nih, tiketnya ya 5.000, 10.000, ngoten niku. Murah tiketnya ya. Jadi untuk bisa menikmati kemolekan tubuh dancer itu ternyata cukup dengan uang 5.000, 10.000 sudah bisa nonton dancer-dancer yang harusnya itu dijual mahal di diskotik ya. Nah akhirnya nek biyen iki pengen delok dancer, pengen delok DJ sing rada klambine urung dadi ngono kuwi isone delok iki ning diskotik. Ya. Mungkin ning panggenan-panggenan sing mlebune bayare larang. Mahal. Akhirnya nek mlebu ning lapangan wong mulih ngarit ya iso mlebu. Ya. Wong mulih drep ya iso mlebu. Ya. Lah dikhawatirkan anak-anak ini lho. Anak-anak sing dijak lho, semisal Mas Danu dilalah ngejak adike, ya. ngejak sopo. Anak kecil. Dikhawatirkan kemudian hari itu anak-anak kecil menganggap hal-hal seperti itu tuh menjadi hal yang biasa. Gus Idam sampai sedetail itu teman-teman mikirnya ya. Karena apa? Karena memang bisa jadi sebuah cita-cita loh teman-teman ya. Karena banyak ditonton orang, banyak yang kagum, banyak yang nyawer, dapat uang banyak, akhirnya bisa menjadi sebuah cita-cita yang akan digapai oleh anak-anak kecil yang nonton. Tuh, dampak negatifnya sampai sedetail itu Gus Idam tahu. Nah, akhirnya begini, nek ngono kuwi jadi budaya. Ya. Nah, nek jadi budaya, 10 tahun yang akan datang, dikhawatirkan anak yang kecilnya itu melihat seperti itu, mari kuwi. Gedene paling duwe cita-cita ya pengen jogetan ngono kuwi. Nah, akhirnya moral bangsa ini lama-kelamaan akan hancur. Gini mboten? Iya, betul teman-teman. Betul Gus, karena memang jogetannya seperti itu. Nggak ada yang jogetan sopan teman-teman ya. Kalau sudah kena musik DJ, horeg itu pasti jogetannya ya erotis-erotis. Dan jika itu sampai dibiarkan lama-lama, akan merusak moral anak bangsa. Dan Gus Idam mengkhawatirkan itu menjadi budaya kan. Padahal beberapa waktu yang lalu, son horeg ini dijadikan budaya. Salah satu budaya baru teman-teman ya. Son horeg budaya baru di Jawa Timur. Ya Allah, ya Allah. Semisal cilik SD biasanya ditakoni, cita-citanya pengen jadi apa? Polisi, TNI, dokter, bidan, perawat. Ini maling anu, cita-citanya pengen jadi apa? Ning dhuwur son, joget dadi dancer, gen didelok kentus. Lah, ironis teman-teman ya, sangat-sangat ironis. Cita-cita menjadi wanita penghibur. Astagfirullah. Dan repot nih. Ya. Akhirnya kita sempat komunikasi. Kalau wong-wong son sing duwe son bolo-bolo niku kan bos-bos ya kancane ae dhewe kabeh. Pak, wong ora ngundang ngono kuwi piye. Niki tapi yang permintaannya yang ngundang Gus. Oke. Sing njaluk ngono kuwi sing undang. Sing undang iki kadang komunitas pemuda desa. Ya. Kadang opo. Bahkan oleh kok ngono iki kadang ya lucu neh. Tinggi bangun musala tinggi opo. Pendapatan dari acara son horeg itu terkadang ada, nggak banyak, nggak semua, tapi ada yang keuntungannya digunakan untuk membangun musola, fasilitas umum, membangun tempat-tempat ibadah
ya agak membingungkan, teman-teman. Tapi ojo ngono kuwi. Iki nek diterus-terusne mungkin mboten sae. Khawatirnya itu menjadi budaya sing ora pas. Tuh. Kekhawatiran Gus Ikdam ini sudah hampir terjadi, teman-teman. Dan untungnya Gus Ikdam memiliki solusi. Solusinya ya ngaji mungkin diselingi dengan musik DJ. Hanya untuk sebagai opening saja, teman-teman ya. Menarik perhatian orang-orang yang suka dengan hal itu agar mereka mau dinasehati di tempat pengajiannya Gus Ikdam. Jadi jangan mengatakan bahwa Gus Ikdam ini Gus DJ. Kalian salah. Atau mungkin kalian mengatakan Gus Ikdam ini Gus apa sih? Gus kok cuman ngobrol-ngobrol. Hello. Dari ngobrolnya Gus Ikdam, ini sudah banyak menasehati, mentaubatkan anak-anak nakal loh. Sudah banyak terjadi. Jadi di sini, tolonglah kalian setelah mengetahui hal ini, saya pun juga sangat-sangat mendukung para kiai yang sekarang sedang berjuang mengharamkan sound horeg. Tapi jangan lupa, dengan adanya Gus Ikdam, ini juga membantu kita dari menasehati anak-anak remaja yang sukanya sound horeg, sukanya dancer-dancer seksi. Dari adanya Gus Ikdam, kita bisa mentaubatkan mereka loh. Dari adanya Gus Ikdam, kita bisa menasehati mereka. Dan itu manfaatnya luar biasa. Jadi tolong jangan hujat Gus Ikdam. Mari sama-sama kita menolak adanya sound horeg. Ya, kalau mungkin digunakan untuk acara-acara keagamaan, pengeras suara oke lah. Tapi yang namanya sound horeg itu kan identik dengan dancer seksi, jogetan-jogetan erotis, bercampurnya laki-laki dan perempuan di tempat yang luas, bebas. Mari sama-sama kita suarakan dukungan kepada para kiai dan juga kepada gus-gus seperti Gus Ikdam ini yang memberikan solusi, teman-teman, memberikan solusi. Jadi tidak memerangi yang bermain sound horeg, tetapi merangkul mereka, menasehati mereka, mentaubatkan mereka. Itu lebih bijak daripada hanya sekedar ikut mengharamkan tapi tidak memberikan solusi.